mobil bundel pilot PT Sritek yang hari ini disita oleh Kejaksaan Agung. Kis rampung 100%. Tinggal diminta stempelnya. Dari kurator sendiri seperti apa tanggapannya? Baik, yang pertama bahwa kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Yang kedua, dalam hal sita pidana, Kejaksaan Agung diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan itu. Namun demikian, kami juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan bos Sritek.
Pak Iwan. Dan kami memberikan apresiasi itu sampai dengan prosesnya. Namun demikian, dalam hal kemarin hari Senin tanggal 7 Juli Kejaksaan Agung telah melakukan tindakan sita pidana sebagian aset bergerak yang dimiliki oleh PT Sritek, dan itu adalah bundel pilot yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yang mestinya itu menjadi hak kreditor atau hak karyawan. Ini ada beberapa hal yang kami persoalkan. Yang pertama, kami kecewa dan kami menyayangkan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, walaupun itu adalah Kejaksaan Agung memiliki kewenangan terhadap sita pidana itu. Kenapa kami kecewa? Karena proses kepailitan ini sudah berjalan dengan baik, ditangani oleh kurator dengan baik. Hari ini kurator seharusnya melakukan lelang terhadap bundel pilot yang telah diaudit, tetapi Kejaksaan Agung tiba-tiba hadir dan melakukan penyitaan terhadap sebagian aset bundel pilot. Ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan terhadap buruh yang sudah lama menunggu haknya, sudah lama menunggu pesangonnya, tagihan gajinya yang belum dibayar, THR-nya yang belum dibayar, kemudian tiba-tiba hari ini melakukan sita pidana. Sekali lagi kami kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, walaupun Kejaksaan Agung memiliki hak atau memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Yang kedua, bahwa kami juga kecewa dan kami kemarin sempat mempersoalkan karena dalam melakukan penyitaan kemarin kejaksaan atau tim kejaksaan tidak bisa menunjukkan surat izin dari pengadilan. Kenapa kami mempertanyakan itu? Karena bundel pilot PT Sritek itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan sekarang posisinya menjadi haknya para pekerja, haknya seluruh kreditor. Itu harusnya ada izin dari pengadilan. Lepas dari memiliki kewenangan, tapi kewenangan itu juga diatur bagaimana tata caranya. Yang kedua, kemarin itu yang disita dan kami persoalkan karena semua aset yang disita berupa kendaraan bermotor itu adalah aset yang dimiliki oleh PT Sritek atau yang didapat oleh PT Sritek sebelum tahun 2018. Artinya aset itu sudah ada sebelum ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan bos Sritek. Itu juga kami sayangkan dan itu kami persoalkan. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini menyikapi penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang pertama kami tentu sangat kecewa karena ini membawa suasana batin dari para buruh, kekhawatiran para buruh bahwa nanti haknya tidak terbayarkan atau haknya tertunda lagi karena kekeseruhan yang dulunya sudah selesai sekarang kembali lagi terulang dengan adanya sita pidana yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang kedua, kami minta kejaksaan untuk menghentikan proses penyitaan ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan keresahan lagi terhadap buruh. Yang ketiga, kami minta Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk turun tangan, untuk mengingatkan kejaksaan, untuk menegur kejaksaan agar menghentikan proses penyitaan aset bundel pilot PT Sritek yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan itu menjadi miliknya para kreditor, dalam hal ini buruh PT Sritek. Kemudian selanjutnya kami minta kepada kurator agar melakukan upaya hukum berupa pra peradilan terhadap tindakan
penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu. Nah, hal yang lain yang perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, sekali lagi kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bos Ritek. Namun demikian, dalam upaya untuk mengembalikan kerugian negara, ya, itu saya minta Kejaksaan Agung tidak mengambil dari hak rakyat atau hak pekerja yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Ya, masih banyak aset yang dimiliki oleh mantan bos PT Sritek yang itu bisa dilakukan sita pidana yang untuk pengembalian kerugian negara. Pak, sejak kapan Pak buruh tidak menerima haknya Pak? Ya, nah sejak kapan buruh tidak menerima haknya? Tentunya ada 4 perusahaan yang diputus pilot oleh pengadilan dan itu kondisinya berbeda-beda. Kalau di Sritek Group itu beberapa ada yang sudah dirumahkan sejak awal 2024, kemudian ada yang pertengahan, ada yang akhir sampai dengan awal 2020 November 2024 itu terakhir mereka bekerja gitu. Nah, kalau di PT Bitratek juga sama, ada yang sudah sejak 2023, kemudian ada yang juga awal 2024, pertengahan 2024 dan terakhir November 2024 itu. Nah, maka dengan kondisi buruh yang seperti itu sudah lama tidak bekerja, tidak mendapatkan upah, maka ketika kemudian hari ini kita mendapatkan informasi dari kerja kurator yang akan melelang aset dan kemudian tiba-tiba aset itu disita oleh kejaksaan, inilah yang menimbulkan keresahan, yang menimbulkan kegalauan oleh teman-teman buruh PT Sritek Group. Pak, kalau yang di Bitratek sendiri ada totalnya sekitar berapa Pak untuk hak buruh yang belum terbayarkan Pak? Ya, kalau untuk semua karyawan PT Sritek Group, kalau kita hitung kira-kira hak karyawan itu ada sekitar 960 miliaran. Itu hampir 1 triliun itu hak pekerja. Kalau khusus Bitratek sendiri kalau tidak salah ada 78 miliar. Itu yang 78 kira-kira ada 85 miliar. Itu yang menjadi haknya karyawan PT Bitratek sebanyak 1.200-an orang.